Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Hadaratil afadil, ulama'ana al-ajilla wa zu'aba'ana al-aizza. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita melakukan semua ini dengan visi yang jelas, yang menyangkut pandangan tentang model organisasi yang hendak kita kembangkan dan model khidmah yang hendak kita jalankan. Di dalam menggulirkan visi itu, kita pun melakukan semua yang diperlukan. Pertama, kita membangun narasi. Kenapa visi ini diperlukan dan kenapa harus visi sebagaimana yang kita tetapkan. Di antara yang kita tonjolkan dalam narasi itu sebagai artikulasi simbolik yang mewakili visi yang hendak kita jalankan, kita katakan bahwa kita ingin menghidupkan Gus Dur. Ini adalah untuk menggambarkan dua komponen mendasar dari visi yang hendak kita jalankan, yaitu pertama, idealisme kemanusiaan universal, dan kedua, tekad untuk menggulirkan transformasi demi meningkatkan kualitas kehidupan kita bersama. Di samping itu, kita juga membuat gestur-gestur yang diperlukan sampai kepada hal-hal yang sepele. Misalnya, kita membuat gestur bahwa pengurus Tanfidiyah hendaknya pakai celana panjang dan tidak sarungan. Telah saya sampaikan bahwa ini adalah gestur bahwa pengurus Tanfidiyah ini adalah mereka yang siap untuk berlari-lari ke sana kemari, memanjat dan turun di berbagai medan untuk bekerja keras demi menjalankan tugas-tugasnya. Dan selain itu juga untuk menegaskan bahwa Tanfidiyah ini sekedar pegawainya Suriah. Ini untuk menegakkan prinsip yang mendasar di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama bahwa Suriah adalah supreme leadership di dalam Nahdlatul Ulama.
Syuriah adalah pemimpin tertinggi sekaligus pemegang hak milik atas Nahdlatul Ulama. Sedangkan Tanfidiyah ini hanya orang-orang yang dipekerjakan saja. Gestur ini kita jalankan dengan cukup disiplin, walaupun dengan sedikit susah payah, khususnya di dalam memaksa sekjen untuk mau pakai celana panjang. Dan dia baru mau pakai celana panjang setelah kita takut-takuti. Kalau pakai sarung terus nanti akan dituduh menyaingi Rois Am. Kita juga membuat gestur di dalam menyusun kepengurusan sejak awal bahwa kita merekrut figur-figur orang-orang ke dalam kepengurusan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh punya kualifikasi dan kapasitas yang kita butuhkan untuk menjalankan tugas-tugas organisasi. Kita tidak banyak melakukan tawar-menawar, kita tidak banyak mendengarkan gerutuan berbagai pihak, karena mereka yang kita pilih dan kita tempatkan di dalam kepengurusan ini sungguh-sungguh adalah orang-orang yang kita butuhkan, dan kita berani melakukan itu walaupun ada hal-hal yang mungkin dianggap terlalu baru dari yang pernah berlangsung selama ini, sehingga pada masa khidmah ini adalah pertama kali sejak keberadaan Nahdlatul Ulama kita punya ketua-ketua Tanfidiyah dari kalangan perempuan. Saya selalu katakan bahwa saya mengajak mereka masuk bukan untuk isu kesetaraan gender seperti yang mungkin dipikirkan banyak orang. Saya ajak masuk karena mereka yang terbaik untuk mengerjakan tugas yang kita harapkan mereka kerjakan. Saya tantang orang-orang untuk mendatangkan yang lebih baik dari mereka, dan sampai hari ini tidak ada. Ini Bapak Ibu hanya soal waktu. Kenapa hari ini kita punya perempuan di dalam jajaran kepemimpinan Nahdlatul Ulama? Ini hanya soal waktu. Dalam muktamar tahun 1934 kalau tidak salah, ada 2 orang nyai yang diizinkan untuk naik panggung mengungkapkan tuntutan-tuntutan mereka. 2 orang nyai ini kemudian menyampaikan tuntutan dengan mengatakan di depan para kiai-kiai pemimpin Nahdlatul Ulama, mereka menuntut hak yang sama bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan. Sejak tahun 1934, sehingga kemudian pada tahun 1946 para kiai bersepakat untuk mendirikan satu gerakan perempuan tersendiri yang kemudian dinamai Muslimat Nahdlatul Ulama.
Ini sangat penting untuk kita pahami sebagai wujud dari kesungguhan para pemimpin Nahdlatul Ulama untuk membangun transformasi masyarakat, transformasi bangsa menuju kualitas kehidupan yang lebih baik. Karena transformasi tatanan kehidupan, transformasi dari dinamika kehidupan tidak mungkin sungguh-sungguh bisa terjadi tanpa adanya perubahan sampai ke tingkat cara berpikir dari manusia-manusianya. Mindset harus juga ditransformasikan. Kalau kita ingin menjalankan strategi untuk merubah mindset di dalam masyarakat, kita harus melibatkan aktor yang paling berpengaruh pada tingkat paling dasar di dalam struktur masyarakat itu, yaitu kaum ibu. Karena kaum ibu inilah yang menjadi madrasah pertama bagi anak-anak mereka, sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Kartini yang harum namanya itu. Maka penting sekali untuk melibatkan kaum ibu di dalam menggerakkan strategi yang ingin kita tempuh ini. Dan untungnya alhamdulillah sudah saatnya kita sekarang ini memanen satu proses pendidikan perempuan yang dengan sangat subur dikembangkan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Pesantren-pesantren sudah sejak lama sekali membuka ruang-ruang kelas, langgar-langgar pengajian untuk santri-santri perempuan, mengirim anak-anak perempuan ke tingkat pendidikannya lebih tinggi, ke universitas-universitas, sehingga sekarang kita memiliki kader-kader perempuan yang sungguh unggul, yang bahkan sulit disaingi oleh laki-laki. Alhamdulillah. Maka ketika kita mendengar apa yang terjadi di Afghanistan, bahwa di Afghanistan murid-murid perempuan dipulangkan dari sekolah-sekolah mereka. Murid perempuan di atas usia 12 tahun dipulangkan dan tidak diperbolehkan pergi ke sekolah untuk waktu yang belum ditentukan. Kita tidak tahu gagasan apa yang dikembangkan oleh yang berwenang di Afghanistan saat ini. Apakah mereka ingin bangun satu sistem pendidikan yang khusus untuk perempuan atau bagaimana, kita belum tahu. Tapi kita ingin menyerukan kepada Afghanistan, lihatlah keuntungan berkah besar yang telah dinikmati oleh Nahdlatul Ulama dengan memberikan kesempatan hak pendidikan yang setara untuk perempuan. Hari ini kita mampu melakukan lebih banyak hal karena kita punya perempuan-perempuan yang sungguh unggul kualitasnya. Maka kita ingin menyeru
kepada Afghanistan, mohon berikanlah pendidikan yang terbaik untuk anak-anak perempuan Anda. Please give your daughters the best education you can provide, because they are the ones who will determine the picture of your next generation. Berikan perempuan-perempuan pendidikan yang terbaik, karena merekalah yang akan menentukan gambar dari generasi Anda yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya jelas kita membangun strategi untuk mencapai visi kita ini. Visi yang sudah kita tetapkan dan kita jabarkan bersama-sama. Jelas bahwa ini bukan tantangan yang mudah untuk ditaklukkan, tetapi kita tidak takut karena nenek moyang kita orang pelaut. Kita tidak takut untuk menembus badai sejarah macam apapun, karena menerjang badai sudah biasa. Kita tidak takut karena kita semua adalah pemuda-pemudi berani. Itu sebabnya kita tegaskan bahwa kita akan menjalankan perjuangan kita ini dengan keluasan, dengan luyuna, flexibility, dengan kemampuan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang rasional dan realistis kepada perkembangan apapun yang terjadi dan perubahan-perubahan yang secepat apapun yang akan kita hadapi nantinya. Karena kita punya semangat yang tidak akan kenal putus asa untuk mencapai tujuan yang telah kita canangkan. Kita tidak akan berhenti sebelum tujuan kita tercapai. Kita tidak akan pulang sebelum kita yang menang. Karena kita ingin melakukannya dengan keuletan, dengan murunah, dengan resilience, yang tidak kenal menyerah, tidak kenal lelah untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita cita-citakan. Tidak lain kepada para kiai, para guru-guru kita yang mulia, kami mohon doa restu, kami mohon bimbingan, kami mohon pengawasan agar kami dapat menjalankan tugas-tugas yang tidak ringan ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang benar, sebagaimana yang menjadi ajaran yang harus kita pegang teguh sebagai pedoman. Terima kasih, dan sekali lagi saya ingin ingatkan setiap kata yang keluar dari mulut kalian harus menjadi kerja. Dan setiap kerja yang kalian lakukan harus terukur hasilnya. Kalian tidak boleh hanya bekerja sekedar supaya kelihatan sibuk. Tidak boleh bekerja hanya sekedar supaya tidak kesepian.
Daripada nganggur sepi ngajak rapat misalnya, itu tidak boleh. Pekerjaan harus jelas tujuannya dengan hasil yang jelas ukurannya. Sekali lagi terima kasih. Wallahu yawfiquna fima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.